Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi PowerPoint kelompok kami. Oke, langsung saja. Etika bisnis dalam pengelolaan keuangan perusahaan dan sudut pandangnya secara keislaman. Pengertian etika. Istilah etika secara umum merujuk pada baik buruknya perilaku manusia. Etika merupakan dasar baik dan buruk yang menjadi referensi pengambilan keputusan individu sebelum melakukan serangkaian kegiatan. Etika bukan hanya larangan-larangan normatif, tetapi lebih merupakan puncak akumulasi kemampuan operasionalisasi intelijensi manusia. Karena melibatkan kemampuan operasionalisasi intelijensi manusia, etika juga disebut dengan sistem filsafat, atau filsafat yang mempertanyakan praksis manusia berkaitan dengan tanggung jawab dan kewajibannya. Pengertian bisnis. Melihat dari asal katanya, bisnis berasal dari bahasa Inggris yang berarti perusahaan, urusan atau usaha. Maksudnya bisnis ialah suatu kegiatan individu yang terorganisasi yang menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Istilah bisnis dalam Al-Quran yaitu al-tijarah dan dalam bahasa Arab tijarah, berawal dari kata dasar ti, j, dan r. Tajara, tajran wa tijarata yang bermakna berdagang atau berniaga. Menurut Ar-Rahib Al-Asfahani dalam Al-Mufradat fi Gharib Al-Quran, at-tijarah bermakna pengelolaan harta benda untuk mencari keuntungan. Bisnis secara Islam pada dasarnya sama dengan bisnis secara umum. Hanya saja harus tunduk dan patuh atas dasar ajaran Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma, dan Qiyas, serta memperhatikan batasan-batasan yang tertuang dalam sumber-sumber tersebut. Etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar. Nilai etik, moral, susila atau akhlak adalah nilai-nilai yang mendorong manusia menjadi pribadi yang utuh, seperti kejujuran, kebenaran, keadilan, kemerdekaan, kebahagiaan, dan cinta kasih. Apabila nilai etik ini dilaksanakan akan menyempurnakan hakikat manusia seutuhnya. Setiap orang boleh punya seperangkat pengetahuan tentang nilai, tetapi pengetahuan yang mengarahkan dan mengendalikan perilaku orang Islam hanya ada dua, yaitu Al-Quran dan Hadis, sebagai sumber segala nilai dan pedoman dalam setiap sendi kehidupan termasuk dalam bisnis. Fungsi etika bisnis Islam. 1. Etika bisnis berupaya mencari cara untuk menyelaraskan dan menyerasikan berbagai kepentingan dalam dunia bisnis. 2. Etika bisnis juga mempunyai peran untuk senantiasa melakukan perubahan kesadaran bagi masyarakat tentang bisnis, terutama bisnis Islami. Dan caranya biasanya dengan memberikan suatu pemahaman serta cara pandang baru tentang bisnis dengan menggunakan landasan nilai-nilai moralitas dan spiritualitas yang kemudian terangkum dalam suatu bentuk bernama etika bisnis. 3. Etika bisnis, terutama etika bisnis Islami, juga bisa berperan memberikan satu solusi terhadap berbagai persoalan bisnis modern ini yang kian menjauh dari nilai-nilai etika. Dalam arti bahwa bisnis yang beretika harus benar-benar merujuk pada sumber utamanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya, pengelolaan keuangan syariah. Keuangan syariah pengelolanya berdasarkan pada prinsip-prinsip Islami yang memiliki konsep untuk memelihara kekayaan agar dapat dimiliki oleh semua orang dengan baik. Prinsip tersebut ialah 1. Larangan riba. Riba diartikan sebagai kelebihan atas suatu akibat penjualan atau pinjaman. 2. Pembagian resiko. Resiko yang timbul dari aktivitas keuangan dibagi oleh penerima modal dan pemberi modal sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. 3. Uang sebagai modal potensial. Uang boleh dianggap sebagai modal apabila bersifat produktif,
yaitu bisa menghasilkan barang atau jasa bersamaan dengan sumber daya yang lain untuk mendapatkan keuntungan. 4. Larangan spekulatif. Hal ini merupakan larangan melakukan kegiatan untuk transaksi yang memiliki tingkat ketidakpastian yang sangat tinggi, misalnya judi. 5. Kesucian kontrak atau perjanjian. Perjanjian dibuat dan disepakati sejak awal oleh pihak-pihak yang terlihat agar dapat mengurangi resiko atas informasi yang asimetri atau timbulnya modal hazard. 6. Aktivitas usaha harus sesuai syariah. Usaha yang dilakukan meliputi seluruh kegiatan yang diperbolehkan menurut syariah. Instrumen keuangan syariah. Yang pertama yaitu akad investasi. Akad ini ada beberapa hal. A. Mudharabah, kerjasama kegiatan usaha di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan sebelumnya. B. Musyarakah, kerjasama kegiatan usaha dalam bentuk kemitraan antara beberapa pemilik modal yang bersepakat menggabungkan modal mereka dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan, sedangkan untuk risiko kerugian ditanggung sesuai dengan besarnya modal. C. Suku, surat utang yang sesuai dengan prinsip syariah. D. Saham syariah, saham yang produknya sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua yaitu akad jual beli atau sewa menyewa. Akad ini ada beberapa hal. A. Murahabah, kegiatan menjual barang dengan menyatakan biaya perolehan dan keuntungan sesuai perjanjian antara penjual dan pembeli. B. Salam, kegiatan jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. C. Istihna, akad ini mirip dengan salam tetapi pembayarannya dapat di muka, dicicil, atau ditangguhkan dalam waktu tertentu. D. Ijarah, akad sewa menyewa untuk mendapatkan manfaat atas objek sewa. Yang ketiga yaitu akad lainnya. Akad ini ada beberapa hal. A. Sarf, kesepakatan jual beli suatu valuta dengan valuta lain. B. Wadiyah, akad penitipan uang atau barang dari pihak pemilik ke pihak penerima dengan catatan uang atau barang tersebut bisa diambil kapanpun oleh pemilik. C. Qardul Hasan, pinjaman tanpa imbalan. D. Al-wakalah, jasa pemberian kuasa dari suatu pihak kepada pihak lain. E. Kafalah, perjanjian pemberian jaminan atas pembayaran utang satu pihak kepada pihak lain. F. Hiwalah, pengalihan utang atau piutang atas dasar saling percaya dari pihak pertama kepada pihak lain. Berikutnya adalah etika bisnis menurut pandangan Islam. Etika bisnis menurut pandangan Islam yaitu 1. Kesatuan, 2. Keseimbangan, 3. Kehendak bebas, 4. Tanggung jawab, 5. Kebenaran, kebajikan, dan kejujuran. Pengelolaan keuangan menurut pandangan Islam. Prinsip keuangan syariah. Dari sisi cara memperolehnya, keuangan syariah harus didasarkan pada prinsip keuangan syariah, yakni dengan menghindari transaksi yang dilarang syariah Islam. Transaksi yang dilarang syariah Islam yaitu meliputi 1. Transaksi dengan objek zat haram. 2. Transaksi riba atau mensyaratkan kelebihan pengembalian dari hutang piutang. 3. Transaksi gharor atau ketidakpastian hal yang seharusnya dipastikan. 4. Transaksi maisir atau spekulasi. 5. Transaksi riswah atau suap. 6. Transaksi tadlis atau penipuan. 7. Transaksi maksiat. 8. Yang terakhir transaksi zalim, serta semua transaksi yang tidak memenuhi dan syarat akad. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah dalam pengucapan kata, mohon dimaafkan. Yang berikutnya adalah sesi tanya jawab. Bila ada pertanyaan, bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan. Silahkan.